Washington News and Talk. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Jateng membenarkan viralnya kasus buruh PT Sayaprel di Grobogan soal adanya pelanggaran pembayaran upah lembur sejak September 2022 lalu. Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga menerima 746 laporan aduan dan permintaan informasi terkait ketenagakerjaan sepanjang 2022 ini. Bagaimana menyoroti persoalan hubungan industrial antara buruh dan perusahaan di Jateng hari ini? Jateng pada kesempatan ini kami akan membahasnya bersama Sekretaris DPW KSPN Jawa Tengah Heru Budi Utoyo. Washington News and Talk. Anda pendengar juga dapat memberikan tanggapan dan komentar Anda ke Radio Sinta Semarang. Kami buka line telepon di 02476489100 atau WhatsApp kami di 087721109100. Pak Heru, ini kemarin sempat viral ya video di mana para pekerja ini kemudian memberikan suara dengan tagline memberikan lembur pabrik elit ngasih gaji lembur sulit katanya. Nah, kan, tapi ini sampai sejauh ini sudah 746 laporan aduan permintaan informasi terkait ketenaga kerjaan ke dinas. Bagaimana menyorotinya kasus ini? Ya, memang kasus yang terjadi pada perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang padat karya, baik itu tekstil atau garment, lebih besar itu garment, itu memang pelanggaran-pelanggaran hak normatif kaitannya dengan perpanjangan waktu atau lembur tidak dibayar dan sebagainya. Itu memang sebenarnya ada di beberapa perusahaan kan itu. Nah, dengan adanya berita yang viral itu tentunya memang menjadi perhatian. Pada khususnya adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, pada khususnya kaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan. Karena sekarang ini kan untuk pengawasan ketenagakerjaan semua ditarik di provinsi kan itu, di Provinsi Jawa Tengah. Nah, artinya dengan adanya kasus-kasus semacam itu, bisa saja dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah melalui pegawai pengawas untuk melakukan perbaikan sistem, tentunya untuk bisa menjaga jangan sampai pelanggaran-pelanggaran hak normatif itu terjadi di Provinsi Jawa Tengah, khususnya masalah pelanggaran waktu jam kerja. Nah, kami juga menyoroti bahwa memang hal yang viral itu ada salah satu yang tentunya itu menjadi nilai plus bagi penegakan hukum kan itu. Nilai plusnya adalah bahwa ternyata di Grobogan ada perusahaan yang melaksanakan kerja tetapi tidak membayar lembur, meskipun dari perusahaan juga sudah mengcounter itu bahwa mereka juga sudah melakukan pembayaran, tapi masih ada yang belum dibayar kan itu. Kemudian yang belum dibayar itulah menjadi komitmen bagi perusahaan untuk membayar upah yang belum dibayar lembur kan itu. Jadi secara umum tentunya ini menjadi hal yang baik ketika perusahaan harus bisa menjalankan norma-norma kerja dengan baik juga. Jangan sampai ada pelanggar-pelanggaran. Tapi satu pihak, tentunya juga jangan sampai dengan adanya viral di media sosial dan sebagainya ini mengancam keberlangsungan kerja bagi pekerja yang ada di situ. Jangan sampai nanti, misalkan, ini kan ada viral-viral lagi kan kaitannya dengan pekerja yang khawatir kalau kehilangan pekerjaan, khawatir kalau nanti orderannya itu ditarik dari pemilik brand atau buyer, sehingga nanti pekerja akan kehilangan pekerja gara-gara itu kan itu. Jadi ini memang ada plus minus, tetapi sebenarnya ini adalah bagaimana peran pemerintah untuk bisa menjaga, pertama menjaga hubungan industrial, yang kedua menjaga norma-norma kerja, termasuk hak-hak normatif pekerja jangan sampai dilanggar oleh perusahaan. Begitu kan. Nah, tapi tadi sejauh ini bagaimana KSPN menyoroti pemerintah mengawal mungkin ya, bukan menyoroti, mengawal pemerintah atau mengawasi pemerintah menjamin hak-hak pekerja atau buruh di pabrik, di perusahaan itu tetap terpenuhi begitu, Pak Heru? Iya, pada prinsipnya kami tidak henti-hentinya menyampaikan itu kaitan dengan, cuman memang kalau advokasi yang dibangun oleh KSPN mungkin beda dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang di Grobogan itu. Jadi kalau kami melakukan advokasi itu memang tidak pernah memviralkan. Tapi ketika ada masalah yang muncul kaitannya dengan persoalan-persoalan hak normatif, tentunya pertama akan kami lakukan secara bipartit
melalui teman-teman yang bekerja di perusahaan ada PUK KSPN itu melakukan perundingan bipartit. Ketika dalam perundingan bipartit itu tidak terselesaikan, maka upaya yang kami lakukan adalah untuk mengajukan ke pengawas ketenagakerjaan. Sehingga nanti kami melibatkan pengawas untuk bisa menindak perusahaan yang melanggar hak normatif. Sebagai contoh bukan hanya masalah perpanjangan waktu, tapi juga masalah upah yang belum dibayar sesuai dengan UMK dan sebagainya. Jadi kami terus untuk intent ke Dinaker Provinsi, bahkan kami dalam kasus yang terjadi di Grobogan, kami juga komunikasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah kaitan dengan koordinasi-koordinasi bagaimana untuk penyelesaian masalah bisa diselesaikan dengan baik tanpa merugikan pekerja begitu. Nah itu juga tadi yang menarik gitu Pak Heru ya. Tadi kan kemarin ada penyesuaian untuk UMK dan UMP juga. Ini dari KSPN sendiri bagaimana bentuk pengawalan? Memastikan tadi perusahaan juga tetap bisa segera menyesuaikan hak-hak para pekerjanya. Iya, jadi memang kaitan dengan upah itu kan karena sudah diputuskan oleh gubernur melalui SK gubernur dan pelaksanaannya per 1 Januari 2023 bahwa kenaikan upah itu kan rata-rata kalau di Semarang itu 7,9% kan itu, dan di beberapa daerah tentunya persentasenya berbeda. Tetapi intinya bahwa per 1 Januari upah pekerja di Jawa Tengah harus naik. Nah, di dalam mengawal tentunya yang pertama kami sampaikan pada setiap PUK, setiap KSPN yang ada di perusahaan-perusahaan untuk bisa melakukan perundingan kepada perusahaan masing-masing agar upah itu bisa dilaksanakan dengan baik dan benar kan itu. Nah, ketika ada dari perusahaan yang belum bisa melaksanakan, maka lakukan perundingan secara bipartit dan bahkan bisa kita laporkan ke pengawas kaitan dengan pelanggaran misalkan belum dibayar. Nah, dari perusahaan ini tentunya kan kami mengawalnya itu mulai dari bulan Januari, bulan Desember dulu, Desember 2022 itu mengawal kaitannya dengan melakukan perundingan kepada perusahaan-perusahaan supaya melaksanakan UMK, minimal UMK. Yang kedua adalah pada bulan Januari ini mengawal proses pelaksana UMK. Maka upah pekerja itu kan ada yang mingguan, ada 2 mingguan, ada yang bulanan. Nah bulanan paling nggak sampai dengan tanggal 31 Januari itu memastikan upah pekerja apakah dibayar kenaikannya sesuai dengan UMK atau di bawahnya. Nah, ketika sudah sesuai dengan UMK tentunya kita mengawal terus, tapi kalau ada yang belum di bawah UMK, baru itu nanti akan dilakukan perundingan lagi, menanyakan kepada perusahaan kenapa kok tidak dibayar UMK. Kalau itu hanya sekedar teknis, maka bisa terima. Tapi kalau perusahaan tidak mau membayar, maka tentunya akan kita sampaikan ke pengawas ketenagakerjaan. Gitu. Ya. Sudah berapa banyak mungkin ada keluhan-keluhan dari pekerja yang tergabung di KSPN ini mengenai penyesuaian upah ini, Pak Heru? Untuk saat ini belum ada pengaduan, artinya dari teman-teman melaporkan sudah dibayar sesuai dengan UMK semuanya. Karena kemarin memang pada bulan Januari kemarin itu ada informasi dari beberapa perusahaan bahwa perusahaan belum memberikan kepastian apakah akan naik atau tidak. Tapi sejauh ini pada saat mereka sudah menerima upah, mereka melaporkan ke kami bahwa ternyata sudah ada kenaikan sesuai dengan UMK. Sehingga kami belum melaporkan atau belum mengadukan terkait dengan anggota KSPN yang belum dibayar upahnya sesuai dengan UMK. Begitu. Tapi aduan lain kan tetap ada ya Pak Heru ya? Ada, aduan lain. Memang kami itu konsen pada permasalahan kaitan dengan pelanggaran hak normatif. Sehingga pertama memang upaya yang kami lakukan itu tetap melakukan perundingan bipartit. Itu yang pertama. Yang kedua, mediasi. Kalau tidak selesai di bipartit, mediasi. Kalau kaitannya dengan pelanggaran, maka kami larinya atau mengadunya bukan ke mediasi, tapi ke pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik antara perusahaan dengan pekerja, perusahaan yang bekerja supaya hak-haknya terpenuhi, tapi pengusaha juga nanti mempunyai kewajiban dan tidak mempunyai masalah yang baru dengan kondisi yang ada. Seperti yang saat ini tentunya kan dengan viral di media itu kan perusahaan juga harus berhadapan dengan masyarakat secara umum, berhadapan dengan buyer, berhadapan dengan negara dan sebagainya. Ada satu hal itu positif bagi perusahaan supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Satu hal
mereka harus bertanggung jawab mengawal buyer-buyer supaya tidak lari, supaya tetap memberikan order pada perusahaannya, begitu. Ini tadi kalau data dari Disnaker Trans ada sekitar 700 lebih laporan. Bagaimana dengan KSPN? Berapa kira-kira yang masuk selama tahun 2022 ini, Pak Heru? Apakah lebih atau justru kurang dari data yang masuk ke Disnaker Trans? Ini kalau 2022, berarti tahun kemarin, itu kasus yang ada di KSPN sudah banyak juga. Karena kasus terkait dengan THR, kasus dengan upah itu kami sampaikan pada tahun 2022. Dari 2020, 2021, 2022, pada saat pandemi itu kami juga sering melaporkan, mengadukan kaitannya dengan hak normatif ke Disnaker Provinsi. Tahun 2003 ini kami belum, karena ini kan masih bulan awal awal bulan. Artinya kan pengaduan yang kami terima dari teman-teman dari anggota KSPN itu juga masih minim. Tapi nanti pada pertengahan biasa akan muncul, apalagi nanti menjelang THR atau menjelang Lebaran, itu juga akan muncul ketika kawan-kawan tidak mendapatkan THR atau mendapatkan THR kurang dari hak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, maka itu kami sampaikan ke Disnaker, ke pengawas, supaya ada tindakan dari pengawas terkait dengan hak normatif ini. Begitu, Pak. Tapi biasanya aduan apa saja yang sering dikeluhkan oleh para pekerja atau buruh di perusahaan di Jawa Tengah ini, Pak Heru? Mengingat ini ada sampai 700 lebih aduan. Ini kalau yang masuk ke dinas ketenagakerjaan ya, nggak tahu nih kalau yang KSPN ini masuk kalau saya rasa mungkin sebenarnya lebih banyak gitu kayaknya ya. Iya. Jadi memang kalau kasus di KSPN itu sebagian besar bisa terselesaikan melalui perundingan bipartit kan itu, termasuk sampai mediasi juga. Tapi sebagian juga yang tidak terselesaikan, maka terselesaikan atau kita adukan melalui pengawas ketenagakerjaan. Jadi kasus-kasus itu yang kita hadapi secara umum, pertama masalah upah. Jadi masalah upah itu yang belum ada pekerja yang belum dibayar upahnya sesuai dengan UMK, maka kami laporkan ke Disnaker ketika nanti di dalam perundingan bipartit tidak selesai. Kemudian masalah jam kerja. Masalah jam kerja itu juga menjadi salah satu isu atau masalah yang kami sampaikan ke Disnaker, termasuk lembur yang tidak dibayar kan itu. Nah kemudian yang lain kaitannya dengan kebebasan berserikat misalnya itu juga ada. Cuman sekarang ini memang kebebasan berserikat kami belum mengadukan karena memang kawan-kawan yang mendirikan serikat pekerja di suatu perusahaan meskipun awalnya bermasalah, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik sehingga tidak perlu kami sampaikan ke pengawas ketenagakerjaan. Tapi ada beberapa yang sudah kami sampaikan terkait dengan kebebasan berserikat juga. Tapi sebetulnya adakah imbauan-imbauan yang diberikan KSPN bagi seluruh anggota KSPN mungkin ya untuk tadi tidak langsung semerta-merta kalau ada misalnya bentuk pelanggaran dari tempat mereka bekerja kemudian diviralkan atau melakukan tadi seharusnya kan bisa dilakukan mediasi atau tadi melalui advokasi yang dinilai lebih bijak pelaksanaannya. Iya betul, itu memang kami yang menekankan dari awal ketika kami membentuk surat kerja maupun ketika kami dalam setiap rapat-rapat dengan kawan-kawan PUK KSPN di Jawa Tengah kan itu. Yang pertama, ketika ada permasalahan yang muncul, maka yang pertama harus dilakukan adalah melakukan identifikasi. Setelah melakukan identifikasi, paham betul terhadap masalah yang ada, maka lakukan perundingan bipartit, harus ketemu dengan perusahaan. Jadi harus memastikan bahwa perusahaan itu menyelesaikan permasalahan di tingkat perusahaan. Kalau tidak selesai, baru nanti kita sampaikan ke pihak yang lain, yaitu Disnaker. Termasuk kita pernah melakukan mogok, tapi mogoknya pun mogok secara sesuai dengan aturan, dengan ada pemberitahuan dan sebagainya. Sehingga itu yang langkah-langkah yang kami sampaikan adalah langkah-langkah bagaimana untuk mengadvokasi itu secara aturan yang berlaku kan itu. Sehingga memang belum pernah ketika KSPN melakukan upaya advokasi itu dengan menggunakan viral-viral itu. Tapi kalau mogok ya, bahkan pernah juga ketika kawan-kawan KSPN itu misalkan contohkan yang di Sai Apparel di Penggaron, itu juga sering mengadvokasi masalah perpanjangan waktu, melakukan sweeping itu. Jadi mengajak pekerja ketika tidak dibayar lembur,
maka disuruh keluarkan itu. Tapi lebih banyak adalah ketika ada masalah seperti itu, harus ketemu dengan manajemen, harus ketemu dengan pimpinan perusahaan, harus komplain pertama jangan sampai ada perpanjangan waktu. Kalau sudah terjadi perpanjangan waktu, maka harus mengganti dengan jam lembur begitu. Itu upaya yang kami lakukan. Jadi memang himbauan dari kami adalah setiap langkah perjuangan harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya, baik data-data termasuk strategi advokasi yang harus dilakukan. Gitu. Untuk pendekatan ke perusahaan-perusahaan sendiri seperti apa ini dari KSPN, Pak? Apakah memang ada bentuk di mana perusahaan itu menjadi percaya ketika anggota mereka menjadi anggota KSPN, atau justru malah ngapain sih para pekerja kami ini harus berserikat bersatu dalam sebuah organisasi, entah KSPN atau yang lainnya begitu? Iya, jadi itu penting sekali. Jadi pertama yang pendekatan kepada pengusaha yang kami sampaikan bahwa serikat pekerja itu adalah sebagai mitra kerja di dalam hubungan industrial. Jadi kami tidak pernah mengatakan bahwa serikat pekerja adalah lawan pengusaha, bukan. Serikat pekerja adalah bagian dari mitra. Artinya ketika ada serikat pekerja itu pun sudah diatur di dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Artinya bahwa ketika perusahaan ada serikat pekerja, maka jangan pernah khawatir bahwa kami adalah musuh atau lawan pengusaha, bukan. Tapi justru ketika ada serikat pekerja, maka ini adalah bagian dari sarana untuk mengembangkan perusahaan. Ketika ada masalah-masalah yang muncul, maka selesaikan dengan serikat pekerja agar masalah itu tidak menjadi besar karena tidak ada serikat pekerja. Jadi itu yang terus kami sampaikan sehingga menjadi pendekatan bagi kami, khususnya KSPN, ketika kami membentuk serikat pekerja di perusahaan maupun di perusahaan yang sudah ada KSPN-nya, maka hubungan industrial itu tetap terjaga dan kemitraan itu tetap menjadi bagian dari sarana-sarana untuk membangun hubungan industrial yang baik di dalam perusahaan. Meskipun masalah-masalah yang muncul, strategi itu bisa yang kita tempuhkan itu, baik bipartit maupun kadang jika diperlukan adalah misalkan melakukan mogok kerja, itu pun sudah terakhir, langkah terakhir. Artinya langkah setelah perundingan gagal atau tidak bisa, maka baru kita melakukan strategi yang namanya mogok kerja. Berarti sebetulnya KSPN pun akan berusaha tetap mengunggulkan win-win solution ya Pak Heru ya, tidak hanya menguntungkan pekerja tapi juga menjaga kestabilan perusahaan supaya tetap tadi ya bisa sama-sama untung begitu ya Pak Heru ya. Betul. Jadi jangan sampai begini, ketika ada masalah kita melakukan upaya misalkan konfrontasi kan itu, kita menang tapi perusahaan tutup atau pekerja kehilangan pekerjaan, itu kan percuma. Jadi artinya bahwa ketika ada masalah kami mengedepankan bahwa pertama jangan sampai pekerja itu kehilangan pekerjaannya. Itu pertama, utama yang kami lakukan. Yang kedua adalah bagaimana untuk bisa memperbaiki suatu kondisi di dalam perusahaan. Misalkan ada hak-hak normatif yang belum terbayar, bagaimana upaya kita menempuh dengan cara-cara yang bijak untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perusahaan itu. Tapi jangan sampai nanti justru pekerja kehilangan pekerjaan gara-gara kita melakukan advokasi, kemudian menjadikan masalah kepada anggota kami atau pekerja pada umumnya yang kehilangan pekerjaan itu. Tapi di kasus PT Saya Apparel kemarin ini, adakah peranan yang diambil oleh KSPN Jawa Tengah sendiri, Pak Heru? Iya, jadi kebetulan di dalam Saya Apparel yang di Semarang itu adalah anggota KSPN yang Semarang. Kemudian yang digerobokkan itu ada dua serikat pekerja, yang satu Spring, yang satu KSPS. Nah, yang KSPS itu adalah bagian dari serikat pekerja yang bergabung pada federasi KSPN. Sehingga memang sebelum kawan-kawan Spring itu melakukan perjuangan melalui viral tadi, sebenarnya KSPS itu sudah memperjuangkan kaitannya dengan ini persoalan perpanjangan waktu. Mereka sudah ketemu dengan manajemen, sudah komplain secara bipartit, sehingga ada beberapa jam yang kemudian dibayar lembur kan itu. Nah, artinya ini kan kaitannya dengan strategi perjuangan yang ditempuh, yang meskipun itu berbeda tapi tujuannya sama, bahwa di situ ada permasalahan perpanjangan waktu, ada permasalahan jam lembur. Dua serikat pekerja itu tengah melakukan perjuangan, yang satu memviralkan melalui TikTok, yang satu langsung melalui bipartit, ketemu dengan manajemen, komplain dengan perusahaan, dan bahkan kalau tidak selesai akan diadukan ke
Disnaker provinsi, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kemarin kan akhirnya Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar juga merespon hal ini, katanya beliau menyampaikan ya jangan langsung diviralkan, laporkan saja langsung ke Disnaker. Apakah sudah upaya ke sana sebetulnya sudah dilakukan? Iya, Pak. Kalau dilakukan belum, tapi sudah mempersiapkan itu. Karena di Grobogan itu sebenarnya perusahaan baru kan, baru berdiri tahun 2022. Itu pekerjanya itu juga belum sebagai anggota serikat pekerja semuanya. Itu meskipun ada 2 serikat pekerja, tapi tidak semua pekerja menjadi anggota serikat pekerja. Sehingga karena masih baru, tentunya upaya-upaya yang dilakukan berbeda. Dan termasuk kami dari KSPN Jawa Tengah itu kan menyampaikan pada kawan-kawan serikat yang di sana, yang KSPSI itu, ketika ada masalah semacam itu, lakukan perundingan secara bipartit kan itu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan ke mereka, dan juga terkait dengan pengaduan masalah hak normatif itu kepada pemerintah, kepada Disnaker kan itu. Mungkin apa yang menjadi harapan KSPN mengenai seperti kan kasus ini kan kasus yang berulang kayaknya ya Pak Heru ya, masalah uang lembur tidak dibayarkan ini berulang kali. Mungkin beberapa perusahaan yang lain entah di Jawa Tengah ataupun di seluruh daerah lain juga akan mungkin ada yang melakukan hal yang sama. Tetapi langkah seperti ini apakah akan tepat dilakukan para pekerja, atau justru KSPN atau serikat buruh ini akan lebih memprioritaskan jalan-jalan yang lain? Ya, jadi memang sebenarnya kasus perpanjangan waktu atau lembur tidak dibayar itu kan kasus yang bukan kasus baru kan itu. Itu kasus lama bertahun-tahun, dan bahkan itu bukan hanya satu perusahaan, tapi di beberapa perusahaan, dan bukan hanya di Jawa Tengah, tapi di Indonesia ada kasus yang sama kaitan dengan itu. Nah, dengan adanya kasus yang viral ini harapan kami adalah menjadi sebuah motivasi aja bagi perusahaan. Motivasi bagi perusahaan supaya tidak melakukan hal yang sama, supaya bisa membenahi kondisinya di dalam perusahaan masing-masing, supaya tidak ada lagi perpanjangan waktu. Kalau misalkan waktu dalam 7 jam itu tidak mencukupi ketika pekerja harus melakukan pekerjaan lagi, ya maka harus atau wajib dihitung lembur. Nah, itu bagian dari upaya pengawasan ketenagakerjaan juga ada di situ, harus melakukan pengawasan dengan benar terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran. Jadi harapan kami pertama adalah dari perusahaan harus konsisten dan komitmen ketika mempekerjakan pekerjaan lebih dari waktu jam yang ditentukan, maka harus dihitung lembur. Yang kedua, bagi pemerintah dalam hal ini adalah pengawas ketenagakerjaan harus bisa bertindak secara bijak juga, dengan tegas juga untuk penegakan hukum, supaya tidak ada lagi masalah-masalah itu muncul. Sementara untuk serikat pekerja tetap pada posisi bagaimana menjaga hubungan industrial yang baik tanpa harus mengorbankan pekerja, tapi untuk melindungi pekerja supaya tidak kehilangan pekerjaan. Begitu. Baik, harapannya kasus ini bisa segera terselesaikan dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi, entah di perusahaan manapun, baik di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah ya Pak Heru ya. Iya, betul ya. Semoga tidak ada masalah lagi kan itu, supaya bisa terselesaikan semua masalah yang ada. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Heru. Sehat selalu. Selamat siang. Amin. Selamat siang. Terima kasih. Demikian pendengar, Sekretaris DPW KSPN Jawa Tengah, Heru Budi Utoyo. News and Talk.